Orang ini adalah putranya Roy, Chris Bastian. Dia hanya beberapa bulan lebih muda dibandingkan Ken. Kedua anak ini lahir di tahun yang sama. Hanya saja mereka berdua malah memiliki nasib yang berbeda. Ken adalah putra dari kepala keluarga Wira. Oleh karena itu statusnya di keluarga Bastian menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Chris. Dan oleh karena itu jugalah keluarga Bastian membekali Ken dengan berbagai latihan sejak kecil, sehingga Ken bisa mencapai tahap master di usia muda, dan Chris hanyalah seorang playboy. Dia tidak iri dengan latihan Ken. Dia hanya akan menghabiskan uangnya untuk bermain wanita, bahkan sejauh ini dia belum memasuki dunia seni bela diri. Roy sangat membenci putranya yang tidak memenuhi harapannya ini, dan berharap dia bisa langsung memukulinya sampai mati. "Tutup mulutmu, apa yang kau pahami?" Roy berteriak marah pada Chris. Chris melihat ayahnya marah dan langsung membanting sumpit di tangannya. "Aku tidak mau makan lagi, aku mau keluar." Chris bangkit berdiri dan pergi. Sepertinya pergi ke penginapan untuk bersenang-senang. "Anak durhaka, sampah. Kalau bukan karena kau anak kandungku, aku pasti sudah menamparmu sampai mati." Roy berteriak keras dan Chris sepertinya tidak mendengarnya. Setelah Chris pergi, Roy menatap meja yang penuh dengan hidangan di depannya dan tidak selera makan sama sekali. Dia langsung membanting meja dengan keras dan langsung menghancurkan seluruh meja itu hingga berkeping-keping. Dan ini sudah cukup untuk membuat para pelayan di sampingnya kaget dan ketakutan. Pada saat ini, kepala pelayan keluarga Bastian berjalan masuk dengan terburu-buru, dan saat melihat kekacauan di lantai, dia melambaikan tangannya dan para pelayan segera membersihkannya. "Tuan ketiga, aku sudah mencari tahu kalau Deva memang berhasil menyembuhkan putra dari pemimpin Frank, dan sekarang pemimpin Frank memperlakukan Deva dengan penuh hormat." Kepala pelayan melaporkan kepada Roy. Roy yang mendengarnya seketika menunjukkan ekspresi yang lebih jelek lagi. "Sialan, bocah ini ternyata punya kemampuan juga. Bahkan bisa menjalin hubungan baik dengan Frank. Sepertinya kita akan sulit turun tangan padanya di kota Gama. Hanya bisa menunggu sampai kakak besar keluar dan membuat rencana." "Tuan ketiga, kali ini aku juga mencari tahu tentang informasi lainnya," pelayan berkata dan mendekatkan diri ke sisi Roy dan berbisik di telinganya. Raut wajah Roy berubah lagi dan pada akhirnya dia terlihat kaget. "Apakah yang kau katakan itu benar?" "Sangat benar. Aku mengetahui ini dari pelayan yang ada di rumah pemimpin Frank." Kepala pelayan itu menganggukkan kepalanya. "Bagus sekali. Kalau begitu kita bisa meminjam pisau untuk membunuh orang." Roy mengangkat wajahnya dan tertawa terbahak-bahak. "Kau segera hubungi orang dari desa Ikigaru. Aku mau bertemu dengan mereka." "Baik." Kepala pelayan mengangguk lalu pergi. Pada saat ini, suasana hati Roy menjadi baik dan matanya bersinar cerah. "Deva, Deva, kau menyinggung siapapun tidak masalah, tapi malah menyinggung orang dari desa Ikigaru. Kali ini aku mau lihat, kau masih bisa keluar dari kota Gama dengan selamat atau tidak." Di sisi lain, Deva sedang berjalan di jalanan kota Gama yang ramai dan penuh dengan hiruk-pikuk lalu lintas. Deva berjalan di trotoar dan memandangi lampu-lampu indah di kedua sisinya. Tapi saat Deva sedang berjalan, perlahan tiba-tiba dia merasakan ada sosok yang hadir di belakangnya dan sedang memata-matai dirinya dengan indera spiritualnya. Raut wajah Deva berubah tanpa sadar dan jantungnya mulai berdetak lebih kencang. Bisa menggunakan indera spiritual untuk memata-matai seseorang selain kultivator, tidak ada orang lain lagi. Kalau ahli sihir sekuat apapun, tidak akan mempunyai indera spiritual. Deva juga baru memiliki indera spiritual setelah memasuki tahap ini dia. Hanya saja indera spiritual Deva masih sedikit lemah. Kalau bukan karena Deva sudah memiliki indera spiritual, sepertinya dia tidak akan menyadari
kalau ada orang yang sedang memata-matainya. Deva tidak berani bicara dan tidak berani melakukan pergerakan yang tidak diperlukan. Dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu dan terus berjalan ke depan. Deva merasa bersemangat sekaligus gugup. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan kultivator selain Ryu. Tetapi dia tidak tahu pihak lain adalah lawan atau kawan dan kenapa dia memata-matai dirinya. Setelah berjalan memasuki sebuah gang yang sunyi, orang yang berada di sekitar semakin lama semakin sedikit dan cahaya lampu juga menjadi redup. Namun di kedua sisi gang ada cahaya lampu berwarna merah muda di beberapa tempat pelacuran dan terlihat beberapa wanita yang berpakaian minim berdiri di depan pintu pelacuran itu. "Kakak, ayo masuk dan bermain sebentar." Pada saat ini seorang gadis berpakaian minim yang sedang berdiri di depan pintu tempat pelacuran melambai pada Deva. "Kakak, datang ke tempatku saja. Di sini kami punya gadis-gadis muda." Wanita pelacur lainnya juga berteriak pada Deva. Orang-orang yang datang kemari kebanyakan datang untuk mencari pelacur. Jadi para wanita ini langsung sibuk menyapa Deva dengan hangat saat melihat dia berjalan masuk. Deva melihat pemandangan di depannya dan merasa sedikit canggung. Dia datang kemari bukan karena alasan ini. Dia hanya merasa orang-orang yang berada di sini lebih sedikit dan cahayanya lebih redup. Jadi dia ingin melihat siapa sebenarnya orang yang memata-matainya. Hanya saja, Deva juga tidak berani berbalik dengan gegabah dan berjalan menuju seorang wanita. Saat melihat Deva berjalan menuju dirinya, wanita itu bergegas menyapanya dengan senyuman. "Kakak, kau benar-benar punya pilihan yang bagus. Aku adalah yang paling cantik di sini. Apakah orang yang di belakang itu datang bersama denganmu? Kalau kalian berdua bersama, maka aku akan meminta tambahan uang ya." Perkataan wanita itu membuat Deva menoleh sedikit dan melihat seorang pria kekar mengikuti dirinya di belakang dan hanya berjarak beberapa meter darinya. Setelah melihat pria itu, Deva merasa bergejolak dalam hatinya. Dia tahu kalau dia sudah bertemu dengan seorang ahli hari ini. Karena sepanjang perjalanan, Deva hanya merasakan kalau ada seseorang yang sedang memata-matai dirinya dengan indera spiritual. Dan indera spiritual itu samar-samar. Dia sama sekali tidak menyadari kalau jaraknya hanya beberapa meter dari dirinya. Kalau orang itu menyerangnya dari belakang, sepertinya dirinya tidak akan punya kesempatan untuk menghindar. Dan ini membuat Deva sangat gugup. Kami tidak datang bersama." Deva menggeleng kepalanya pada wanita itu. Saat ini, dia belum tahu apa tujuan pria itu mengikuti dirinya. Jadi Deva tidak mau terang-terangan pada pria itu. "Tidak datang bersama ya?" Wanita itu tercengang. Namun dia segera berjalan menuju pria yang ada di belakang Deva sambil tersenyum. "Kakak, kau juga datang untuk bermain ya? Aku lihat tubuhmu begitu kekar. Kau pasti sangat kuat. Aku paling suka yang sepertimu. Bagaimana kalau nanti aku berikan diskon untuk kakak?" Sepertinya wanita itu tidak berencana melepaskannya. Dia ingin menarik Deva dan pria itu masuk ke tempat pelacurannya. "Dasar tidak tahu malu. Kau berencana merebut semua bisnis ya? Apa kau masih membiarkan orang lain hidup? Hanya karena kau masih muda, kau ingin merebut bisnis kami. Kau tidak takut kau akan disetubuhi sampai mati?" Saat ini seorang wanita yang lebih tua datang dan berjalan di depan pria itu sambil mencaci maki. "Kakak, jangan lihat aku sudah agak tua, tapi aku pintar dalam hal ini. Mereka yang masih muda belum tentu pintar. Dan hargaku juga lebih murah. Hanya 50.000 saja." Wanita yang lebih tua itu berkata kepada pria itu dan terus mencondongkan tubuhnya ke arah pria itu. Tapi pria itu seperti sepotong kayu. Dia tidak bergerak sama sekali dan matanya hanya tertuju pada Deva. Dia bahkan tidak melirik kedua wanita itu. "Kakak, aku juga hanya 50.000 saja." Wanita muda itu juga tidak mau mengalah dan bergerak ke arah pria itu. "Aku tidak suka hal seperti ini. Segera enyah kembali ke tempat kalian. Matikan lampu dan tidur." Pria itu berkata tanpa ekspresi.
Tapi siapa sangka perkataan pria itu malah membuat dua wanita itu tercengang, dan seketika mereka seperti dimanipulasi oleh seseorang. Tatapan mata mereka menatap lurus ke depan dan mengangguk dengan bodoh. Baik. Setelah dua wanita itu pergi, mereka semua kembali ke tempat pelacuran masing-masing dan menutup lampu. Setelah lampu padam, gang itu menjadi lebih gelap lagi. Deva mengernyitkan keningnya dan ekspresi serius melintas di wajahnya. Dia tidak melihat pria itu merapalkan mantra sedikit pun. Tetapi dua wanita itu seperti disihir dan menuruti perkataan pria itu. Dengan kekuatan seperti ini, Deva merasa dirinya tidak bisa melakukannya. Kalau saat ini pria itu bertindak pada Deva, maka Deva tahu dia tidak akan punya peluang untuk menang. Dan dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Kenapa kau mengikutiku? Deva akhirnya mengajukan pertanyaan. Raut wajah pria itu tampak datar, dan setelah Deva bertanya, dia tersenyum mencibir. Kau bisa menyadari aku terus mengikutimu. Ini sedikit di luar dugaanku. Tidak disangka kau sudah mencapai tahap inedia. Kau yang sekarang berhadapan dengan para ahli bela diri, bisa dibilang sudah dianggap sebagai eksistensi yang tidak terkalahkan. Pria itu tidak menjawab pertanyaan Deva dan langsung menyatakan tahapan Deva saat ini. Pada saat ini, Deva menjadi semakin yakin bahwa pria yang ada di depannya juga merupakan seorang kultivator seperti dirinya. Tetapi dia merasa kalau pria yang ada di hadapannya ini memiliki dendam padanya. Siapa sebenarnya kau? Bisa memata-matai seseorang dengan indera spiritual, paling tidak sudah mencapai tahap inedia, dan perkataanmu tadi membuat dua wanita itu seperti dihipnotis. Dengan kekuatan ini, sepertinya sudah lebih tinggi dibandingkan dengan tahap inedia. Lantas kau sudah mencapai tahap inti emas atau tahap nascent soul? Deva bertanya sambil menatap pria itu dengan sungguh-sungguh. Kau tidak perlu menebak. Lagi pula kekuatanku sudah di luar jangkauanmu. Sekarang kau ikuti aku dengan patuh. Aku juga tidak akan menyakitimu. Pria itu berkata dan menatap Deva dengan jijik. Kemana? Tanya Deva. Kau tidak perlu tahu. Setelah sampai di sana, kau sendiri akan mengerti. Pria itu tidak mau memberitahu Deva. Kalau kau tidak mau mengatakannya, aku tidak akan pergi dengan orang asing begitu saja. Deva tidak akan ikut dengan pria di depannya. Walau dia akan kalah, Deva juga tidak akan tinggal diam. Ini bukan karakternya. Kau rasa kau masih punya pilihan? Setelah pria itu selesai bicara, aura di tubuhnya tiba-tiba menyebar dan langsung menyelimuti Deva. Merasakan aura yang tiba-tiba menyelimutinya, sekujur tubuh Deva gemetar, dan dia mengeluarkan sejumlah besar kekuatan spiritual dari tubuhnya untuk melawan aura tersebut. Tapi sayangnya, perlawanan Deva bagaikan tetesan air yang bertemu banjir bandang. Sama sekali tidak ada efeknya, dan dia dikalahkan dalam sekejap. Seluruh tubuh Deva tidak tahan dengan tekanan itu, dan dia berlutut dengan satu kakinya dan memuntahkan seteguk darah. Seorang tuan muda dari keluarga King yang terhormat juga tidak terlalu hebat. Dan ternyata juga seseorang yang penuh dengan nafsu. Pria itu menatap Deva dan tertawa terbahak-bahak. Dan saat pria itu tertawa, hembusan angin yang bagaikan pisau tajam bertiup ke seluruh tubuh Deva dan menyebabkan tubuh Deva luka-luka. Darah terus mengalir. Tetapi semua luka ini menghindari bagian vital dan tidak menyebabkan luka fatal. Sepertinya pria ini tidak ingin membunuh Deva. Kalau tidak, Deva pasti sudah mati sejak tadi. Tuan muda dari keluarga King, kau mengetahui identitasku? Deva mengernyitkan keningnya. Dia tidak peduli dengan luka di tubuhnya dan lebih tertarik dengan ucapan pria itu barusan yang menyebutnya tuan muda keluarga King. Orang ini mungkin mengetahui identitas dirinya. Deva selalu ingin mengetahui siapa sebenarnya dirinya, siapa orang tua kandungnya. Sejak tahu kalau dirinya diadopsi sejak kecil, Deva tidak pernah tidak memikirkan pemikiran ini. Kalau kau ingin tahu identitas aslimu,
maka ikut denganku dengan patuh, agar tidak menderita lebih lanjut lagi." Pria itu menyimpan kembali auranya, dan Deva tiba-tiba merasakan tekanan pada tubuhnya, meregang, dan kembali memuntahkan seteguk darah. Melihat Deva masih memuntahkan darah, pria itu menggelengkan kepalanya. "Tubuhmu ini terlalu lemah. Aku kira kau bisa mencapai tahap ini dia. Tidak akan punya masalah menahan tekanan auraku. Ternyata hanya seorang anak lemah. Sama sekali tidak ada pengolahan tubuh. Untunglah aku hanya menggunakan sepertiga dari kekuatanku. Kalau kau sampai mati, bagaimana aku bisa menebus hadiah?" Mata pria itu penuh dengan penghinaan, dan kekuatan Deva sama sekali tidak ada artinya bagi dia. Sedangkan Deva termenung mendengar ucapan pria itu. Dia tidak tahu apa itu pengolahan tubuh. Meskipun dia terus berlatih dan mencari sumber daya untuk berkultivasi, tetapi tidak pernah ada orang yang memberitahu dia tentang pengolahan tubuh. Bahkan Ryu juga tidak mengajarinya. "Tadi kau mengatakan ingin menggunakanku untuk menebus hadiah. Lantas keluarga Bastian yang mengutusmu kemari?" Deva menatap pria yang ada di depannya. Kalau dia merupakan ahli yang diundang oleh keluarga Bastian, maka Deva benar-benar terlalu meremehkan keluarga Bastian. Dan kalau dirinya jatuh ke tangan keluarga Bastian, sepertinya dia tidak akan berakhir baik. Keluarga Bastian? Keluarga Bastian yang mana? Pria itu juga kaget dan tidak tahu keluarga Bastian apa yang dibicarakan oleh Deva. Keluarga Bastian dari kota Gama. Kepala keluarganya sepertinya bernama Wira Bastian. Lantas, bukan mereka yang mengutusmu kemari? Karena Deva juga tidak memiliki musuh di kota Gama selain keluarga Bastian. Pria itu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan jijik, "Keluarga Bastian itu tidak ada apa-apanya. Mereka bertemu denganku juga harus bersujud menyambutku. Mana bisa mengundangku. Lalu kenapa kau menangkapku? Siapa yang mengutusmu?" Deva ingin tahu siapa yang ingin menangkap dirinya. "Jangan banyak bicara. Nanti setelah kau tiba di tempatku, kau juga akan tahu. Kalau tidak ingin terluka lagi, cepat ikut aku pergi." Pria itu sudah kehilangan kesabarannya dan tidak ingin melanjutkan pembicaraannya dengan Deva lagi. "Aku tidak akan pergi denganmu." Deva menggelengkan kepalanya. Karena dia tahu pria ini tidak akan membunuhnya, jadi Deva menjadi yakin dan dia akan berusaha mati-matian. Dia tidak akan ikut dengan pria itu. Melihat Deva menolak, raut wajah pria itu menjadi marah dan mengulurkan tangannya untuk meraih Deva. "Bocah, ikut atau tidak, terserah padamu." Kecepatan pria itu sangat cepat, hingga Deva tidak sempat merespon. Namun pada saat ini, tiba-tiba ada satu sosok yang menghadang di depan Deva. Kecepatannya juga sangat cepat, hingga Deva tidak tahu kapan orang ini muncul di depannya. Seolah-olah dia selalu ada di depannya. Setelah suara hantaman yang keras, orang yang ingin menangkap Deva mundur 3 langkah berturut-turut, dan satu tangannya sedikit gemetar. Dan pada saat ini, Deva baru melihat dengan jelas orang yang menghadang di depannya. Orang yang menyelamatkannya adalah seorang pria paruh baya dengan tubuh yang sedang dan terlihat sedikit lebih kurus dan lemah apabila dibandingkan dengan pria kekar itu. Namun orang seperti itu jugalah yang langsung memukul pria kekar itu hingga mundur dengan satu serangan. "Banteng kekar, orang sepertimu juga berani terlibat dengan urusan keluarga King?" Pria paruh baya yang berdiri di depan Deva bertanya pada pria kekar itu dengan nada menghina. Banteng kekar sama sekali tidak marah saat dihina oleh orang ini. Malah dia menyeringai dan memperlihatkan giginya dan berkata, "Bram King, aku hanya bercanda. Kau jangan marah, urusan keluarga King. Aku mana berani ikut campur. Kalau begitu, aku akan pergi." Deva sudah melihat kekuatan banteng kekar yang begitu kuat. Dan barusan dia meremehkan dirinya. Sekarang setelah pria parubaya bernama Bram ini muncul, dia langsung mengubah sikapnya dan terlihat seperti seorang cucu kecil. Namun pada saat banteng kekar berbalik dan hendak pergi,
Deva tidak menyadari bagaimana Bram di depannya bergerak dan langsung menghalangi jalan Banteng Kekar. Banteng Kekar tercengang. "Bram, aku sudah bilang, aku hanya bercanda. Tidak bisakah aku pergi sekarang?" "Kau rasa kau masih bisa pergi?" Tatapan Bram penuh niat membunuh. Banteng Kekar yang melihatnya seketika, senyuman di wajahnya menghilang dan menatap Bram yang ada di depannya dengan erat. Dan tiba-tiba Banteng Kekar bertindak. Tubuhnya meledakkan aura yang seperti pisau dan dia menyerang Bram dengan aura tajam yang tiada tara. Dan di saat bersamaan aura itu juga menuju ke arah Deva. Menghadapi aura bagaikan pisau tajam itu, Deva tidak punya cara untuk mengelak karena dia menyadari tidak peduli dia mengelak dan bersembunyi dimanapun, dia tidak bisa menghindari aura menakutkan itu. "Berdiri, jangan bergerak." Tiba-tiba suara Bram terdengar di telinga Deva. Segera setelah itu Deva mendengar suara dentingan dan aura setajam pisau itu tiba-tiba mengenai tubuh Deva, namun seolah menabrak baja dan terpental satu demi satu. Tetapi Deva tidak menemukan ada orang di sekitarnya. Artinya tidak ada perisai pelindung yang dibentuk dengan kekuatan spiritual sama sekali. Namun bagaimana caranya aura menakutkan ini bisa dihadang? Deva sangat bingung. Namun saat ini dia juga tahu kekuatan dirinya saat ini. Kalau benar-benar memasuki dunia kultivasi, masih tidak sebanding dengan seekor semut. Dia menyalahkan dirinya karena menjadi katak dalam tempurung. Dia selalu ingin bertemu dengan kultivator, dan sekarang setelah bertemu, itu menjadi pukulan telak bagi Deva. Pada saat ini, setelah Banteng Kekar meledakkan auranya, dia tidak mempunyai niat bertarung dan melompat setinggi puluhan meter dan mencoba melarikan diri di antara gedung-gedung. Bram tidak akan membiarkannya kabur. Dia juga melompat dan langsung meninju baju Banteng Kekar dan membuat Banteng Kekar jatuh dengan kecepatan tinggi dan membentur tanah dengan keras, dan sebuah lubang besar muncul di tanah. Jatuh dari ketinggian yang begitu tinggi. Kalau orang biasa pasti akan langsung hancur tak berbentuk. Walau para master dan ahli kalau jatuh dari ketinggian seperti itu juga sepertinya akan patah tulang. Namun Banteng Kekar yang jatuh ke tanah masih bisa berguling dan berdiri tanpa luka sama sekali. "Bram, apa kau harus membunuhku? Aku bisa menganggap seolah-olah tidak melihat apa-apa dan meninggalkan kota Gama." Banteng Kekar berkata dan menatap Bram dengan ketakutan. "Kau rasa aku akan percaya?" Bram mendengus dingin dan bergegas maju menuju Banteng Kekar. Banteng Kekar terkejut. Dia mengulurkan tangannya dan ingin menghadang, tetapi sudah terlambat. Hanya terdengar suara hantaman yang keras, dan Banteng Kekar yang bertubuh besar itu langsung terjatuh. Deva melihat lebih dekat dan menemukan ada sebuah lubang sebesar ibu jari yang mengeluarkan darah. Darah segar tidak berhenti mengalir. Melihat Banteng Kekar yang sudah mati, Deva tidak tahu mengapa dia tiba-tiba merasa sedih. Mungkin karena bisa berkultivasi hingga tahap seperti Banteng Kekar juga sepertinya tidak mudah. Tidak disangka dia mati dengan mudah. Bram yang membunuh Banteng Kekar seperti hanya membunuh seekor anak ayam. Dia perlahan menoleh pada Deva dan berkata, "Kau tidak apa-apa?" Deva menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa. Belum mati. Siapa kau? Kenapa kau melindungiku? Siapa sebenarnya aku?" Deva tahu Bram yang ada di hadapannya ini pasti tahu identitas dirinya. Kalau tidak, mana mungkin dia menyelamatkannya. Dan saat teringat Banteng Kekar tadi mengatakan dirinya adalah tuan muda dari keluarga King dan pria parubaya di hadapannya bernama Bram King, ini jelas bukan kebetulan. Ada beberapa hal yang akan lebih baik kalau kau terlambat mengetahuinya. Bram tidak menjawab Deva dan mengeluarkan sebutir pil obat. "Ambillah pil obat ini dan gunakanlah. Lain kali jangan keluar sembarangan. Setelah menyelesaikan urusanmu, segera pergi dari kota Gama." Deva menerima pil obat itu, namun dia masih merasa tidak puas dan bertanya pada Bram, "Kumohon padamu, beritahu aku siapa sebenarnya aku. Apakah aku anggota keluarga King? Apa kau tahu siapa ibuku?" Saat Deva membahas ibunya,
Jelas wajah Bram sedikit tergerak, tetapi dia segera memulihkan ekspresinya dan menatap Deva dengan dingin. "Jangan tanya lagi. Nanti saat hari ke-15 bulan ke-7, kau akan memahami semuanya." Deva tercengang. Dia tidak menyangka Bram juga mengetahui perjanjian yang dia buat dengan Ryu. Kemudian dia berkata dengan bersemangat, "Apa kau mengenal Ryu? Kalau tidak, bagaimana kau bisa tahu tentang perjanjian kami?" Deva mencengkram bahu Bram dengan bersemangat, dan pada saat ini Deva merasa dirinya yang bertemu dengan Ryu di penjara, dan Ryu yang mengajari di acara berkultivasi bukanlah kebetulan, tetapi Ryu sengaja melakukannya.